Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita berjumpa kembali kepada saya, yaitu Sari Faisal, seorang guru kimia yang mengajar kelas 10. Nah, kali ini kita akan membahas hukum dasar kimia kedua. Nah, di hukum dasar kimia kedua ini kita akan membicarakan atau saya akan menjelaskan mengenai hukum perbandingan berganda yang ditemukan oleh Dalton ya. Kemudian hukum perbandingan volume yang ditemukan oleh Gay-Lussac. Nah, kemudian ada beberapa contoh soal dan akan kita bahas. Nah, ini mengenai hukum dasar kimia kedua. Oke, di sini ada 9 halaman di modul ini ya. 9 halaman. Nah, ini terbagi menjadi A, yaitu hukum perbandingan berganda, yaitu hukum Dalton. Kemudian ada beberapa contoh soal ya. Contoh soal dan akan kita bahas contoh soalnya. Nah, kemudian B-nya hukum perbandingan volume. Nah, ini yang ditemukan oleh Gay-Lussac ya, atau nama lengkapnya Joseph Gay-Lussac. Kemudian ada beberapa contoh soal, udah itu selesai ya. Nah, oke. Kita langsung saja ke yang A. Hukum perbandingan berganda menurut Dalton. Nah, jadi yang menemukan hukum perbandingan berganda ini adalah John Dalton. Nah, dia merupakan ilmuwan yang terkenal juga di kimia, yang dia mengemukakan mengenai teori atom. Ada beberapa postulat yang dikemukakan oleh Dalton ini. Nah, kemudian dia juga menemukan suatu pola dari hasil eksperimen terhadap beberapa senyawa ya. Nah, dan dia menamakan pada hukumnya ini yaitu hukum perbandingan berganda. Nah, untuk hukum yang ditemukan oleh Dalton ini setelah hukum yang ditemukan oleh Proust ya. Nah, dan juga Dalton mengambil pemahaman dari hukum kekekalan massa yang ditemukan oleh Joseph Laurent Lavoisier, Anthony Laurent Lavoisier ya, lebih tepatnya Anthony Laurent Lavoisier, dan hukum perbandingan tetap yang ditemukan oleh Proust. Nah, jadi dia menggunakan dua hukum tersebut, kemudian melaksanakan suatu eksperimen. Nah, lalu dia mengemukakan ada pola yang lain terhadap suatu senyawa kalau kita lihat dari masanya. Nah, kalau untuk Anthony Laurent Lavoisier dia kan menemukan pola, yaitu polanya kekekalan massa sebelum reaksi, massanya akan sama dengan sesudah reaksi. Kemudian Proust menemukan adanya perbandingan tetap pada senyawa yang membentuk pada unsur-unsur yang membentuk suatu senyawa atau penyusun dari suatu senyawa. Kemudian juga, nah ini baru si Dalton ya. Dalton menemukan pola, dan polanya itu ada perbandingan berganda. Nah, kita akan lebih mendalam membahasnya ya. Nah, jadi John Dalton ini melakukan percobaan dengan menganalisis perbandingan massa unsur-unsur pada beberapa senyawa. Nah, lebih tepatnya itu senyawa yang memiliki unsur penyusun yang sama, tetapi menghasilkan senyawa yang berbeda. Nah, di sini ada contohnya, yaitu misalkan C dan O bereaksi itu bisa menjadi CO, karbon monoksida, dan CO2, karbon dioksida. Jadi unsur penyusunnya sama, C dan O, tetapi produknya itu ada CO dan CO2. Nah, diantaranya adalah oksida karbon ya, atau karbon dioksida ya, ada oksida nitrogen. Nah, saat John Dalton mengamati senyawa CO dan CO2
yaitu dua senyawa yang berbeda tetapi tersusun. Penyusunnya sama, yaitu C dan O ya. Karbon dan oksigen didapatkan data sebagai berikut. Nah, ini ada datanya. Data hasil eksperimen yang dilakukan oleh Dalton. Oke, ini hasil penelitian dari Dalton pada senyawa karbon monoksida yaitu CO dan karbon dioksida yaitu CO2. Nah, di sini penyusunnya adalah C dan O ya. C dan O. Nah, pada C massa untuk membentuk CO dan CO2 itu sama ya, sama-sama 1,2 gram. Nah, tetapi massa O untuk membentuk CO itu berbeda, 1,6 gram dan 3,2 gram. Nah, kalau kita lihat di sini perbandingan menggunakan hukum Proust ya, C dan O untuk membentuk CO adalah 3:4, sedangkan C dan O untuk membentuk CO2 adalah 3:8. Nah, ini sesuai dengan hukum Proust. Nah, cuman di sini ada pola lain yaitu pada O-nya. Kalau pada C kan sama ya. Nah, ini pada O-nya. Pada O-nya itu 4 dan 8. Nah, kalau kita lihat lebih ini 4 dan 8 itu memiliki perbandingan sekitar 1:2. Ya, 1:2. Nah, sehingga dari penelitian ini Dalton mengambil suatu kesimpulan yang dia menyatakan suatu hukum perbandingan berganda. Nah, ketika massa karbon dalam kedua senyawa itu sama, Dalton mendapati bahwa massa oksigen dalam kedua senyawa tersebut memenuhi perbandingan tertentu. Jadi ada pola ya, seperti ada pola. Nah, bukan seperti ada pola, memang ada pola ya, ada pola tertentu. Jika salah satu unsur itu masanya sama ya, masanya sama, maka unsur lain yang membentuk senyawa tersebut, ada dua senyawa ya, ada dua senyawa yaitu CO dan CO2, itu akan terdapat pola. Nah, polanya adalah perbandingan tertentu. Nah, kalau di sini O-nya itu memiliki perbandingan 1:2. Nah, berdasarkan data percobaan tersebut, John Dalton berhasil merumuskan hukum perbandingan berganda yang menyatakan bahwa, ini kesimpulannya, jika dua unsur dapat membentuk lebih dari satu senyawa dan jika massa salah satu unsur dibuat tetap atau sama ya, maka perbandingan massa unsur yang lain dalam senyawa tersebut merupakan bilangan bulat dan sederhana. Nah, atau hukumnya adalah seperti ini. Jika dua unsur dapat membentuk lebih dari satu senyawa dan jika massa salah satu unsur dibuat tetap, maka perbandingan massa unsur lain dalam senyawa-senyawa tersebut berupa bilangan bulat dan sederhana. Jadi massa unsur yang lain yaitu O pada senyawa CO maupun CO2 itu merupakan bilangan bulat dan sederhana. Tadi kan 4:8. Nah, jadi kalau kita perkecilkan itu seperti 1:2. Nah, itu dia. Untuk lebih jelasnya akan kita bahas beberapa contoh soal. Nah, di sini terdapat 2 buah oksida nitrogen. Artinya suatu senyawa yang terdiri dari oksigen dan nitrogen ya. Nah, di sini NXOY. Kenapa indeksnya itu X dan Y? Karena belum diketahui atau tidak diketahui. Nah, yaitu senyawa yang tersusun atas unsur oksigen dan nitrogen dengan komposisi sebagai berikut. Nah, ini ada komposisinya. Nah, jadi kita tidak perlu fokusnya itu ke indeks X dan Y-nya, tapi lebih fokus ke bagan atau tabel ya.
tabel yang memberikan informasi berapa massa nitrogen yang digunakan dan berapa massa oksigen yang digunakan. Nah, pada senyawa pertama massa nitrogennya 28 gram, begitu juga senyawa kedua 28 gram. Berarti ini sudah sesuai dengan hukum Dalton. Jika salah satu unsur penyusun senyawa-senyawa itu sama, maka unsur lain merupakan bilangan bulat dan tertentu, ya, bulat yang sederhana. Dan ini sama-sama 28 gram. Kemudian massa oksigen yang digunakan yaitu 16 gram pada senyawa pertama dan 48 gram pada senyawa kedua. Nah, di sini kita bisa bandingkan 16 dengan 48. Nah, itu seperti apa ya? Pembahasannya ya, seperti yang tadi saya sampaikan. Nah, jadi untuk perbandingan jika 16 dan 48 kita banding, itu seperti 1:3 ya, 1:3. Artinya ini sesuai dengan hukum Dalton, perbandingan bulat dan tertentu. Nah, kemudian contoh soal 2. Unsur X dan Y dapat membentuk dua macam senyawa. Senyawa 1 mengandung 40% unsur X, sedangkan senyawa kedua mengandung 50% unsur X ya. Nah, tentukan perbandingan massa unsur Y pada senyawa 1 dan 2. Nah, jadi pada contoh soal kedua ini unsur penyusun X dan Y yang membentuk suatu senyawa. Nah, senyawa yang terbentuk bisa dua ya. Bisa dua, tapi di sini tidak diberitahukan. Nah, hanya memberitahukan dapat membentuk suatu senyawa, tapi fokus kita adalah berapa massanya. Nah, senyawa pertama mengandung 40% unsur X. Nah, jadi dia menggunakan persentase ya. Sedangkan senyawa kedua mengandung 50%. Nah, dan kita disuruh menentukan unsur Y. Kalau dilihat di sini belum ada unsur yang sama ya. Belum ada unsur yang sama. Nah, senyawa 1 itu mengandung 40%, berarti untuk Y-nya itu sekitar 60%. Sedangkan senyawa kedua itu mengandung 50%, X-nya kalau begitu Y-nya juga 50%. Artinya belum ada unsur yang sesuai atau berpatokannya dengan hukum Dalton. Nah, tapi bagaimana kita untuk menjawab soal seperti ini? Kalau yang digunakan tetap hukum Dalton. Ya, coba kita bahas ya. Oke, kita akan lanjut ya. Ini ada senyawa 1 ya. Belum diganti. Senyawa 1. Nah, di sini ada senyawa 2. Nah, kemudian unsur penyusunnya ya. Unsur penyusunnya yaitu X dan Y. X dan Y. Nah, pada senyawa 1 ini 40%. Nah, pada senyawa kedua itu 50%. Ini 60%. Di sini 50%. Nah, untuk bagaimana menyamakannya? Ya, gampang. Nah, tinggal X-nya itu disamakan. Nah, caranya 40% dijadikan 1. Cara untuk jadi 1 adalah dibagi 40 kan? 40%. Nah, di sini dibagi 50%. Nah, di sini bagi 40%. Nah, di sini bagi 50%. Maka akan didapatkan data yang keduanya X dan Y. Ini 1, ini 1, udah sama kan? Ini 1. Nah, kemudian untuk Y-nya adalah 1,5. Nah, kalau kita bandingkan Y pada senyawa 1 dan senyawa kedua, Y1 dan Y2,
itu 1,5 banding 1, dan tapi 1,5 ini bukan bilangan bulat. Bagaimana cara untuk menjadikan bilangan bulat? Dengan dikali 2 ya. Ini juga dikali 2. Nah, sehingga menjadi 3, ini menjadi 2. Nah, maka untuk perbandingan Y-nya itu adalah 3 banding 2. Oke, coba kita lihat ya. Nah, oke, di sini sama dikali 50 ya, 40 ya. Jadi caranya berbeda dengan yang tadi kita bahas. Nah, cuman intinya adalah X-nya itu dibuat sama. X-nya dibuat sama, nah, maka akan dapat Y-nya. Nah, 3 banding 2. Nah, sedangkan super solusi Kuiper ini sama seperti yang tadi kita bahas ya. Nah, ini dia. Oke, kita akan masuk ke contoh soal ketiga. Oke, pada contoh soal ketiga, nah ini senyawa yang terbentuk bukanlah 2 tetapi 3 ya. Terdapat 3 senyawa oksida nitrogen, yaitu NO2, N2O3, dan N2O5. Nah, tentukan perbandingan massa unsur oksigen dari ketiga senyawa tersebut. Nah, di sini pada soal ini tidak terdapat massa. Nah, lalu bagaimana kita untuk membandingkan senyawanya? Nah, kita menggunakan indeks ya, banyaknya indeks atau banyaknya atom, karena atom itu kan memiliki massa. Jadi kita anggap banyaknya atom itu adalah massanya. Nah, sebagai yang dibahas di sini ya. Nah, seperti NO2, N-nya itu 1 ya, O-nya 2, oke. N2O3, N-nya 2, O-nya 3, N2O5, N-nya 2, O-nya 5. Nah, untuk menyamakan ini dikali 2 ya, supaya 2 semuanya, yang lainnya dikali 1, sehingga perubahannya ada hanya pada NO2 untuk perubahannya. Oke. Nah, kalau kita lihat perbandingannya itu akan 4 banding 3 banding 5 ya. Nah, oke, ini cara cepatnya. Cara cepatnya itu dibagi, kemudian O-nya dibandingkan, dan hasilnya juga asalkan sama, 4 banding 3 banding 5. Oke, sekarang untuk contoh soal keempat ya. Dua buah unsur A dan B dapat membentuk 3 macam senyawa. Nah, berarti dia sama seperti soal ketiga, yaitu 3 senyawa. Senyawa 1 mengandung 15 gram unsur A dan 75 gram unsur B. Senyawa kedua mengandung 30 gram unsur A dan 75 gram unsur B. Senyawa ketiga mengandung 40 gram unsur A dan 120 gram unsur B. Nah, tentukan perbandingan massa unsur B pada ketiga senyawa tersebut. Nah, karena yang diminta adalah perbandingan massa unsur B, artinya unsur A-nya itu harus kita samakan ya. Artinya unsur A-nya itu harus kita samakan. Nah, untuk caranya itu hampir sama seperti soal nomor 3 maupun nomor 2 ya. Jadi kita bikin tabel dulu. Oke, kita lihat pembahasannya. Ya, seperti ini. 15 gram, 75, 30, 75, dan 40, 120. Dan ini menggunakan cara dikali ya. Nah, bisa juga dengan cara dibagi. Jadi misalkan 15 bagi 15, 30 bagi 30, 40 bagi 40. Nah, juga sebelahnya. Nah, itu lebih cepat. Nah, tinggal nanti dibandingkan walaupun ada koma ya.
Nah, kalau ini kan harus diketahui dulu perkaliannya berapa ya. Nah, 30 kali 4 120, 15 kali 8 120, 40 kali 3 itu 120. Jadi semuanya menjadi 120 gram. Nah, kalau menjadi 120 gram berarti dia sudah sama. Nah, tinggal untuk unsur B-nya. Nah, kita lihat unsur B-nya itu 600, 300, 360. Nah, ini kalau misalkan nolnya dibuang itu menjadi 60, 30, 36. Nah, kalau kita sama-sama bagikan 6 itu akan menjadi 10 banding 5 banding 6, dan ini menjadi perbandingan pada senyawa 1, 2, dan 3 pada unsur B, dan sesuai dengan hukum Dalton ya. Nah, itu caranya yang bersama ya. Nah, kalau ini kan dibagi, dijadiin 1 dulu. Nah, kemudian dilihat. Nah, 5, 2,5 ke 3. Nah, tinggal dikali 2. Nah, tinggal kali 2 saja semuanya, maka jadi 10, 5, dan 6. Nah, jadi lebih cepatnya itu kalau dijadikan satu semua pada unsur A. Nah, sekarang kita akan bahas mengenai hukum perbandingan volume Gay-Lussac ya. Nah, jadi Gay-Lussac itu nama lengkapnya adalah Joseph Gay-Lussac. Dia merupakan ilmuwan Perancis. Nah, meneliti tentang volume gas dalam suatu reaksi kimia. Nah, ini berbeda dengan ilmuwan sebelumnya, berbeda dengan Lavoisier, Proust, dan Dalton. Kalau Lavoisier, Proust, dan Dalton itu melihat pada massa, ya, melihat pada massa unsur untuk membentuk suatu senyawa. Nah, sedangkan Gay-Lussac ini melihat pada volume ya. Kalau volume berarti dia lebih cenderungnya pada unsur-unsur yang sifatnya gas ya. Ya, sifatnya gas. Nah, ini di sini juga sudah dijelaskan meneliti tentang volume gas dalam suatu reaksi kimia. Nah, jadi pada gas dia melihat volume bukan massanya. Gay-Lussac mendapati bahwa volume gas dapat berubah sesuai tekanan dan temperaturnya. Nah, ini hasil penelitiannya. Jadi volume itu bisa berubah jika tekanannya itu dirubah. Nah, jadi jika tekanannya itu diperbesar, maka volume itu mengecil. Jika tekanannya dikecilkan, maka volumenya membesar. Jadi antara tekanan dengan volume itu berbanding terbalik. Nah, kemudian temperatur. Nah, temperatur juga akan mempengaruhi volume dari suatu senyawa ya, atau unsur. Nah, jadi kalau temperaturnya tinggi, memiliki suhu yang tinggi, maka volume itu menjadi besar karena temperatur itu akan memberikan energi panas kepada senyawa tersebut. Nah, maka dengan adanya energi panas menyebabkan senyawa tersebut akan lebih dominan untuk bergeraknya karena dia ada energi yang berlebih. Nah, kemudian dia akan menjadi panas, maka pergerakannya itu akan lebih cepat ya. Pergerakannya itu akan lebih cepat, menyebabkan volume akan menjadi lebih besar. Nah, kemudian ini terjadi sama seperti balon udara ya. Balon udara itu kan diberi panas ya. Nah, maka balon udara akan menjadi lebih mengembangkan. Nah, karena volume gasnya itu pergerakannya akan lebih cepat. Nah, menyebabkan volume itu menjadi lebih besar. Tetapi kalau temperaturnya itu diperkecil menjadi lebih dingin, maka volume akan mengecil. Pergerakannya itu akan lebih lambat ya, lebih lambat pergerakannya, sehingga volume akan menjadi lebih kecil. Artinya tekanan dan temperatur itu akan mempengaruhi suatu volume dari suatu gas. Nah, akan tetapi jika tekanan dan temperaturnya sama, maka volume gas juga sama. Nah, di sini akan mempengaruhi pada reaksi. Maksud sama ini seperti apa nanti akan saya jelaskan ya. Nah, di sini Gay-Lussac juga mendapati bahwa pada temperatur dan tekanan tertentu ternyata 1 liter gas nitrogen dapat bereaksi dengan
3 liter gas hidrogen. Nah, menghasilkan 2 liter gas amonia. Nah, jadi pertama maksudnya sama ya. Maksudnya sama itu adalah sebelum reaksi, temperatur dan tekanan itu sama dengan setelah reaksi. Nah, jadi tidak ada perubahan pada tekanan dan temperatur sebelum dan sesudah reaksi. Nah kalau tertentu itu jadi dibuat pada kondisi tertentu, cuman sebelum dan sesudahnya harus sama. Nah, tidak berubah ya, tidak berubah, itu dia. Nah, maka didapatkan 1 liter gas nitrogen bereaksi dengan 3 liter gas hidrogen itu menjadi 2 liter gas amoniak. Dan ini menjadi patokan nanti untuk ilmuwan selanjutnya, yaitu Amadeo Avogadro menjelaskan kondisi hubungan antara volume, koefisien dan mol ya, volume, koefisien dan mol. Jadi intinya para ilmuwan itu saling berkreasi, memotivasi karena rasa keingin tahuannya tinggi ya. Nah, berdasarkan percobaan tersebut, Gay-Lussac menyatakan bahwa, jadi dia mengambil suatu kesimpulan dari polanya, sehingga ini dinamakan hukum volume Gay-Lussac ya. Pada suhu dan tekanan yang sama, perbandingan volume gas-gas yang bereaksi dan hasil reaksinya merupakan bilangan bulat dan sederhana. Jadi ini merupakan bilangan bulat dan sederhana 1:3:2. Nah, dengan kondisi suhu dan tekanannya sama sebelum reaksi dan setelah reaksinya tidak berubah. Nah, ini hukumnya. Pada suhu dan tekanan yang sama, perbandingan volume gas-gas yang bereaksi dan hasil reaksi merupakan bilangan bulat dan sederhana. Nah, kita langsung ke contoh soal agar lebih memahami ya. Sebanyak 1 liter gas hidrogen bereaksi dengan 1 liter gas klorin ya, menghasilkan 2 liter gas hidrogen klorida. Nah, ini kondisinya ya, kondisinya seperti ini. Jika direaksikan 5 liter gas hidrogen, maka jadi permisalan ya, permisalan. Jadi ya, kalau tadi 1 liter gas hidrogen, 1 liter gas klorin, 2 liter hidrogen klorida. Nah, kalau gas hidrogennya 5 liter, berapa gas klorin yang diperlukan, gas hidrogen klorida yang dihasilkan, dan persamaan reaksinya ya, persamaan reaksinya. Oke. Nah, untuk menjawab ini kita coba ya. Oke, gas hidrogen ya. Gas hidrogen. Kemudian gas klorin. Nah, kemudian hidrogen klorida. Nah, kondisi volume ini kan 1 volume, kemudian 1 menghasilkan 2 ya, 2 liter ya, 2 liter. Nah, sehingga kita bisa mengambil perbandingan di 1:1:2. Ini perbandingan bilangan bulat dan sederhananya. Nah, jika hidrogennya itu 5 liter, itu hidrogennya 5 liter ya, ini berapa klorinnya, bukan klorinnya, klorin. Nah, 5 liter ini berapa gas klorin dan hidrogen kloridanya? Nah, kalau ini 5 dibanding aja 5 kali 1 dibagi 1, karena sama-sama 1 berarti ini 5 liter. Artinya gas klorinnya 5 liter. Nah, untuk hidrogen kloridanya berapa? 5 kali 2 bagi 1 yaitu 10 liter. Nah, jadi A dan B itu
kejawab ya, A dan B. Nah, kemudian persamaan reaksi ya, persamaan reaksi. Nah, untuk diketahui bahwa di dalam sejarah kimia ya, sejarah kimia untuk hukum dasar ini kan berurutan ya, dari Lavoisier mengemukakan hukum kekekalan massa, kemudian Proust mengemukakan hukum perbandingan tetap, kemudian Dalton mengemukakan hukum perbandingan berganda dan beberapa teori atom, dan dia juga menjadi patokan ya ilmuwan kimia yang lainnya pada masanya itu. Kemudian Gay-Lussac itu menemukan hukum perbandingan volume dan seperti ini. Nah, untuk persamaan reaksi ya, persamaan reaksi, maka itu menggunakan teorinya Dalton. Nah, Dalton menyatakan bahwa suatu unsur itu tidak ada yang namanya diatom atau poliatom, yang adanya monoatom. Nah, kalau kita menggunakan teorinya Dalton, nah karena kan berurutan ya, Gay-Lussac itu sebelumnya Dalton. Nah, tetapi yang kita ketahui sekarang bahwa ada unsur penyusunnya itu diatomik atau poliatomik pada unsur yang misalkan O2, bukan O ya, tapi O2, H2, F2, Cl2. Nah, itu dia. Atau P4S8 itu adalah poliatomik. Nah, kalau monoatomik misal misalkan Ca atau Na, ini monoatomik. Tetapi kalau gas itu rata-rata diatomik, dan pada masa Dalton itu belum dikenal. Nah, artinya untuk menjawab nomor C ini, patokan kita apa? Apakah menggunakan diatomik atau poliatomik atau menggunakan teori Dalton? Nah, yang sebenarnya itu harus menggunakan teori sekarang yang digunakan. Jadi teori teori Dalton sebagiannya ditolak oleh Amadeo Avogadro. Artinya kita harus mengetahui bagaimana teori atom yang dibangun oleh Avogadro, dan Avogadro ini juga mengemukakan teorinya berdasarkan penemuan dari Gay-Lussac. Nah, artinya C ini belum bisa kita jawab kalau kita belum mempelajari teori yang dikemukakan oleh Amadeo Avogadro untuk yang C-nya. Nah, tetapi sebagai pengetahuan saja, walaupun belum dipelajari. Nah, ini untuk menjawab soal ini harus menggunakan teori dari Amadeo Avogadro. Pada gas suatu unsur itu ada diatomik dan poliatomik, tapi untuk monoatomik itu tidak ada. Nah, kita melihat jawabannya ya. Nah, kayak gini nih, H2 ini enggak, kalau hanya berdasarkan teori sekarang, yaitu pada hukum kimia dasar kedua, ini belum masuk ya. Nah, dia harus berdasarkan teori Amadeo Avogadro yang akan kita jelaskan pada hukum dasar kimia 3. Nah, itu ada dia. Nah, kalau misalkan berdasarkan Dalton itu H saja, tapi Gay-Lussac itu belum menjelaskan adanya diatomik ya, karena dia mungkin pengetahuan pada saat itu acuannya adalah Dalton. Nah, sehingga rumusnya adalah H2 plus Cl2 dengan 2 HCl. Ini rumusnya seperti ini ya, persamaannya seperti ini. Nah, ini harus berdasarkan penjelasan dari Amadeo Avogadro. Nah, ini pada hukum dasar kimia 3 kita akan lebih mempelajarinya ya. Nah, ini misalkan terdapat persamaan reaksi berikut. Nah, ini udah masuk ke Amadeo Avogadro ya, N2, H2 dan NH3. Nah, jika amonia yang dihasilkan sebanyak 30 liter, maka tentukan volume gas nitrogen dan gas hidrogen dibutuhkan. Nah, di sini ada koefisien kalau kita menggunakan Amadeo Avogadro. Cuman Avogadro menyatakan bahwa perbandingan koefisien itu sama dengan perbandingan volume sama dengan perbandingan mol. Artinya ketika koefisiennya 3, ini 1, 3, 2 ya. Nah,
perbandingan volume juga seperti ini, 1:3:2, sehingga kita bisa menggunakan perbandingan ini untuk menemukan jawaban berapa volume gas nitrogen dan gas hidrogen. Ya, kita coba ya. N2 ya tadi ya, H2 N3 kan, dengan 2 NH3. Nah, jadi perbandingan volumenya itu berdasarkan koefisien dan berdasarkan teori Avogadro adalah 1:3:2. Tapi ini kita gunakan untuk menghitung Gay-Lussac ya. Jadi kita anggap ini volume, perbandingan volume sesuai Gay-Lussac. Nah, kemudian nitrogennya 30 liter ya, nitrogennya 30 liter. Berapa? Ya udah 30 kali 3 bagi 1, 90 liter, berarti hanya 90 liter. Nah, kalau NH3 berapa? 30 kali 2 bagi 1, yaitu 60 liter. Jadi hidrogennya 90 liter dan NH3 nya adalah 60 liter. Nah, kita lihat pembahasannya ya. 30 liter. Nah, 15 liter, 45 liter, beda ya. Kita lihat lagi. Oh, amoniaknya ya, salah ya, salah. Nah, jadi amoniaknya 30 liter. Nah, ini maaf ya, bukan nitrogennya tapi amoniaknya. Nah, jadi sini 30 liter ya. Nah, jadi untuk menjawabnya, misalkan nitrogen ya, 30 kali 1 bagi 2, 15 liter. Nah, sedangkan H2 30 kali 3 bagi 2, 90 bagi 2, 45 liter. Jadi betul tadi di modulnya, cuman kita yang kurang tepat karena 30 liter itu amoniak bukan nitrogen. Jadi harus dibaca seteliti ya. Ini bisa menjadi suatu ibroh atau hikmahnya. Untuk suatu soal kita harus melihat secara teliti, diketahuinya dan ditanyanya apa. Oke, lanjut nomor halaman 8. Oke, contoh soal nomor 7 ya. Sebanyak 30 liter gas nitrogen bereaksi dengan 60 liter gas hidrogen membentuk gas amoniak dengan proses reaksi berikut. Jadi sama seperti tadi. Nah, ini ada tentukan gas habis bereaksi ya, tentukan volume gas yang tersisa, dan tentukan gas amoniak yang terbentuk. Artinya ini harus menggunakan reaksi pembatas. Nah, kita menggunakan reaksi pembatas lagi, sama seperti hukum dasar kimia kedua. Pertama itu kita gunakan reaksi pembatas ya. Nah, sekarang kita menggunakan reaksi pembatas nih. Nah, tinggal kita ganti ini, unsurnya sama kan. Nah, kita tulis awal reaksi hasil. Nah, awalnya gimana? Awalnya adalah 30 liter gas nitrogen ya, 30 liter, kemudian hidrogennya 60 liter. Nah, kemudian ditanya habis bereaksi dan yang sisanya mana gitu. Nah, dan perbandingan ini kan volumenya adalah perbandingan 1:3:2 sesuai koefisiennya ya. Nah, pada bagian awal ini NH3 nya belum ada ya. Nah, pada saat reaksi betul baru ada. Artinya kita hanya fokusnya pada sebelum reaksi, yaitu nitrogen dan hidrogen. Nah, bagaimana untuk menjawabnya? Nah, jadi kita menganggap salah satu volumenya itu tidak ada dulu. Nah, misalkan kita anggap hidrogennya itu nggak ada dulu ya, 60 liter. Nah, nanti kita tuliskan di proses. Nah,
Nah, 30 kali 3 bagi 1. Nah, untuk mengetahui berapa hidrogen kalau nitrogennya 30 liter, berarti 90 ya, 90 liter. Nah, 90 liter. Nah, di sininya 30 karena habis. Nah, apakah ini logis gitu? Nah, kita lihat hidrogen yang diketahui adalah 60 liter. Sedangkan kalau nitrogennya itu 30 liter, maka hidrogennya harus 90. Nah, jadi kurang 30 kan jadi minus. Nah, nggak mungkin minus karena hanya tersedia 60. Nah, jadi kita nggak mungkin menambah volume hidrogen. Artinya kalau kita menganggap nitrogennya itu hidrogennya tidak ada dan diperlukan 90 liter hidrogen, jadi tidak mungkin. Nah, kalau begitu bagaimana caranya? Nah, kalau begitu kita dibalik ya, kita balik nitrogennya kita anggap tidak ada dulu. Jadi ini 30 liter nitrogen dan hidrogen 90 liter ini tidak mungkin karena kapasitas hidrogennya hanya 60 liter saja. Nah, jadi ini nggak mungkin, coret. Kondisi ini nggak mungkin ya. Oke, kita anggap sekarang nitrogennya nggak ada. Nah, itu berapa? 60 kali 1 bagi 3 itu adalah 20 liter. 20 liter. Nah, sedangkan nitrogennya 30 liter. Mungkin kan nggak? Mungkin. Artinya nitrogennya masih sisa. Nah, sisanya ini menjadi, nah, untuk menjawab yang B, volume gas yang tersisa. Jadi yang tersisa adalah nitrogen, sedangkan yang habis karena 60 liter yang dipakai, jadi di sini 60 liter menjadi patokan ya. Nah, ini menjadi reaksi pembatas. Ini jadi senyawa pembatas ya. Jadi hidrogennya senyawa pembatas, nitrogennya itu menjadi sisa. Nah, jadi yang A itu adalah hidrogen, yang B itu adalah nitrogennya, yang sisanya. Jadi habis bereaksi itu hidrogennya, sisanya nitrogen. Tentukan gas amoniak yang terbentuk. Nah, gas amoniak yang terbentuk itu kita mengikuti yang di sini. 60 ya, 60 kita perbandingkan 60 kali 2 bagi 3 atau 60 bagi 3 itu 30 liter, 30 liter 60 bagi 3 itu 20 liter, 20 kali 2 40 liter. Nah, artinya gas amoniak yang dihasilkan adalah 40 liter. Nah, ini dia yang C. Nah, kita lihat ya. Jadi harus menggunakan reaksi pembatas. Nah, kan betul kan? 10 nitrogen sisanya, hidrogen jadi pembatasnya, amoniak yang dihasilkan 40 liter. Oke, itu saja penjelasan dari saya. Nah, semoga bermanfaat untuk hukum dasar kimia kedua ini. Nah, nanti kita akan masuk ke hukum dasar kimia ketiga. Saya akhiri penjelasan saya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.